Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, kiranya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan, karena hanya Dialah yang layak untuk kita puji, hanya Dialah yang layak untuk kita sembah. Karena itu pada pagi hari ini kita mau menaikkan puji-pujian kita mau naikkan penyembahan kita di hadirat Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap puji-pujian kami, membawa setiap penyembahan kami di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau
hadirlah Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam setiap ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kalau Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Saat ini kita mau hadir, kita mau datang ke hadiratnya dengan puji-pujian kita. Kita mau datang dengan ucapan syukur kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. ajaib. Kita memiliki Tuhan yang di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Hanya Dialah satu-satunya Raja bagi kita semuanya. Kau Allah yang besar Tuhan. Layak Kau terima setiap puji-pujian kami. Karena hanya Engkaulah yang layak untuk dipuji dan disembah. Kebesaran-Mu dan tak terbanding.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menerangi setiap kehidupan kita. Kalau saat ini kita mau meminta pimpinan Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai kita di dalam setiap langkah hidup kita. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan Kami datang dengan merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami ingin datang mempersembahkan hati kami. Hati yang terbuka untuk benih firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau akan memberdayakan hamba-Mu ini. Dan Engkau juga akan berkarya kepada setiap umat-Mu. Sehingga apa yang kami dengar, kami pulih hidupi dan kami lakukan
dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami yang percaya mengatakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Salam. Cuaca begitu dingin Bapak Ibu ya. Tapi semoga hati kita tidak dingin pagi hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, beberapa tahun belakangan ini muncul atau marak satu fenomena yang kita kenal dengan namanya fenomena flexing. Pernah mendengar istilah ini Bapak Ibu? Mungkin flexing. Mungkin PPT-nya bisa ditampilkan. Flexing itu sebenarnya kalau sederhananya kita sebenarnya bisa artikan itu tindakan pamer. Tindakan pamer, dan kita menemukan ada banyak konten kreator atau vlogger gitu melakukan flexing, memamerkan apa yang mereka punya, kekayaan mereka, belanja mereka. Dan tidak heran kemudian muncul istilah Crazy Rich atau Sri Sultan. Muncul orang dengan julukan namanya Sultan. Crazy Rich itu atau Sultan itu kira-kira seperti yang mana Bapak Ibu? Coba slide-nya coba lihatkan itu. Nah, yang mana kira-kira Sultan itu? Yang ini atau yang sebelahnya? Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam perekonomian atau dalam bisnis, tindakan flexing itu seringkali digunakan sebenarnya untuk menunjukkan bahwa si vlogger atau konten kreator itu memiliki daya atau kemampuan beli yang luar biasa, sehingga orang ketika melihat apa yang mereka pamerkan, mereka kemudian terkesan, oh orang ini hebat, orang ini punya kemampuan daya beli yang bagus, oh orang ini kayaknya bisa dipercaya bisnisnya dan seterusnya. Dengan kata lain, sebenarnya tindakan flexing ini sebenarnya adalah satu cara untuk mengirim sinyal atau yang disebut sebagai namanya manajemen kesan. Membuat orang terkesan. Padahal kalau ditelisik lebih lanjut belum tentu seperti yang terlihat. Sebenarnya bukan hanya di dalam kehidupan ekonomi Bapak Ibu. Flexing atau manajemen kesan ini sebenarnya juga banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau nggak percaya, menjelang 2024 itu akan banyak figur-figur yang nggak pernah nyemplung sawah. Nanti tiba-tiba nyemplung sawah. Tidak ada masalah sih sebenarnya tindakan nyemplung sawah. Tetapi kalau tindakan nyemplung sawah itu ngajak wartawan atau kameramen itu menjadi sesuatu yang lain. Seseorang makan tempe di sebuah warung kemudian viral. Nah, saya setiap minggu makan tempe juga gak pernah viral. Nah, satu hal lagi, kalau Bapak Ibu lihat pasangan foto, entah pacar atau suami istri foto, itu fotonya itu yang cowok di belakang dan yang cewek di depan, kemudian pegang pundaknya begitu. Kesannya apa Bapak Ibu? Kesannya apa? Romantis. Padahal itu sebenarnya adalah strategi si lelaki untuk menyembunyikan perut buncitnya dari depan kamera itu. Jangan percaya dulu. Nah, menariknya, tindakan flexing atau manajemen kesan yang salah kaprah itu pernah dikecam oleh Tuhan Yesus.
dalam suatu narasi Bapak Ibu. Mari kita akan melihat catatan penginjil Matius pada Matius 23 ayat 1 sampai 39. Atau setidaknya di ayat 1 sampai 23. Nah, Tuhan Yesus pada suatu kali berhadapan dengan para ahli Taurat, berhadapan dengan orang-orang Farisi yang notabene mereka adalah orang-orang yang hari-hari atau kehidupannya secara rutin itu diabdikan atau didedikasikan untuk menangani hal-hal rohani, mempelajari firman Tuhan dan seterusnya. Namun Bapak Ibu, menariknya justru dalam komentarnya, kalau Bapak Ibu nanti mau membaca teks-teks ini secara berkelanjutan, setidaknya Tuhan Yesus mencela tindakan orang-orang Farisi atau ahli Taurat itu sebanyak 7 kali. Dan statement Tuhan Yesus terhadap tindakan orang-orang Farisi ini, Tuhan Yesus melabeli mereka, mengatakan mereka dengan satu kata, yaitu munafik. Rupanya flexing gak hanya terjadi di dalam dunia ekonomi, politik, tetapi dalam dunia rohani juga bisa terjadi, betul? Tuhan Yesus mengatakan mereka munafik. Dan munafik itu sebenarnya terjemahan dari kata Hipokrates. Hipokrates itu sebenarnya gini Bapak Ibu. Dulu aktor-aktor di zaman dulu itu kalau main drama, mereka itu biasanya memakai topeng. Nah, aktor yang memakai topeng itu disebut sebagai Hipokrites. Artinya apa? Hipokrites ini adalah orang-orang yang sebenarnya menampilkan kehidupan yang tidak sebenarnya. Manajemen kesan yang mereka lakukan adalah semata-mata hanya untuk memberi kesan, namun di dalamnya tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan. Kiranya hal ini tidak terjadi pada kita, amin. Kiranya hal ini tidak kita lakukan. Dan oleh karena itu mari kita belajar kenapa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini Tuhan Yesus kecam dari tindakan mereka. Setidaknya Bapak Ibu kita menemukan dari statement Tuhan Yesus di ayat yang ke-22 dan 23. Tuhan Yesus jelas mengatakan begini, sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Tuhan Yesus masih menghargai peran mereka Bapak Ibu. Tuhan Yesus masih mengatakan, mari turuti dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan. Bagaimanapun ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang duduk di kursi Musa. Orang-orang yang punya kewenangan, kalau zaman sekarang adalah kewenangan memberi fatwa atau tafsir terhadap Taurat itu. Tetapi tragisnya, Tuhan Yesus mengatakan, dengarkan ajaran mereka. Apa yang mereka sampaikan, dengarkan, turuti. Tetapi perbuatan mereka jangan sekali-kali dituruti. Ini sesuatu yang ironis. Ini sesuatu yang aneh Bapak Ibu. Bagaimana apa yang diajarkan, apa yang ditampilkan tidak selaras dengan apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka sampaikan justru berbanding terbalik dengan apa yang diyakini.
Dengan kata lain, apa yang terjadi? Kenapa Tuhan Yesus mencela tindakan para Farisi dan ahli Taurat ini? Karena di dalam kehidupan kerohanian mereka terjadi yang namanya disintegritas. Disintegritas itu tentunya adalah sesuatu yang berbeda atau berbanding terbalik dengan namanya integritas. Kalau integritas itu artinya utuh Bapak Ibu. Sama. Apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan itu sama. Apa yang diberikan kesan kepada orang-orang di luar itu sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Itu namanya integritas. Tetapi kalau hidup apa yang diyakini dengan apa yang dilakukan itu berbeda jauh, itu namanya disintegritas. Kiranya kita tidak mengalami disintegritas, amin. Coba katakan kiri kanan, hati-hati. Jangan mengalami disintegritas. Dan coba kita lihat Bapak Ibu, disintegritas itu terjadi dalam kehidupan orang Farisi. Pada pasal 23 ayat 4 dikatakan apa? Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Orang lain dituntut berat, dia tidak melakukan. Kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang sebab kamu sendiri tidak masuk. Dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jauh daripada kamu sendiri. Persepuluhan dari selasi adas manis dan ternyata dulu juga sudah ada jintennya. Kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Dan seterusnya. Sekali lagi ini satu kenyataan antara apa yang diketahui dengan apa yang dilakukan berbeda jauh. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa disintegritas seperti ini bisa terjadi di kalangan orang Farisi, orang Yahudi yang notabene hari-harinya mempelajari firman Tuhan. Dan juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi sekali lagi bila firman Tuhan itu hanya sampai kepada pengetahuan, namun tidak pernah kita hidup. Orang bilang namanya firman itu tidak terinternalisasi. Tidak nyampe ke sini, tetapi hanya di sini. Dan perihnya Bapak Ibu, ketika firman Tuhan tidak dihidupi, itu menjadi disintegritas. Maka bukan hanya menjadikan seseorang hidup dalam kepura-puraan, tapi juga berbahaya terhadap orang lain. Karena apa? Karena kemunafikan, flexing rohani itu pada sisi lain adalah penipuan terhadap orang lain, namun sekaligus adalah penipuan terhadap diri kita sendiri. Kiranya ini tidak terjadi dan kita menjadi orang yang berintegritas. Dalam ungkapan Jawa ada namanya ungkapan begini, gajah dibelangkoni. Bapak Ibu pernah lihat gajah pakai belangkon? Itu hanya ungkapan. Gajah dibelangkoni itu artinya apa? Iso khotbah, iso khotjah, tetapi enggak iso ngelakoni. Bisa ngomong tetapi tidak melakukan. Kiranya kita tidak menjadi gajah dibelangkoni. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita. Nah yang kedua Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus
mencela tindakan orang-orang yang notabene disanjung-sanjung sebagai figur rohani ini. Mari kita lihat Bapak Ibu. Di dalam ayat-ayat berikutnya kita menjumpai mereka itu memakai tali sembahyang yang lebar. Orang Yahudi itu kalau sembahyang itu di dahinya itu Bapak Ibu lihat ada kotak begitu kan ya. Itu bukan jimat Bapak Ibu. Itu isinya tulisan firman Tuhan ya. Ya, pengakuan Tuhan itu adalah Allahmu dan kau adalah umatku, dan itu dia dipasang di kotak dan diikat gitu. Dan biasanya juga di sini. Jadi kalau orang Yahudi sembahyang itu ada kotak itu, mereka pakai kemudian semacam kerudung gitu. Nah, kotak itu biasanya kecil saja Bapak Ibu. Tetapi menariknya mereka pakai ukuran yang enggak biasanya. Biasanya cuma segini, ini pakai ukuran mungkin tipe XXL begitu. Jadi kelihatan besar sekali. Dan jumbenya, talinya itu begitu panjang. Sehingga kesannya apa? Bapak ini rohani. Lalu kemudian mari kita lihat mereka suka-suka duduk di tempat terhormat dan di perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Maunya duduk di VVIP. Gak mau di belakang, maunya di depan. Lalu suka disebut Rabi atau Bapak. Paling suka kalau disebut selamat pagi Rabi, selamat pagi Bapak, senangnya. Lalu juga kalau Bapak Ibu membaca di Matius pasal 6 ayat 1, Tuhan Yesus jelas mengatakan apa? Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu, sedekah, puasa, doa di hadapan orang-orang, memberi sedekah, berpuasa, berdoa di rumah-rumah ibadat dan lorong-lorong. Rupanya apa? Mereka suka memamerkan tindakan rohani. Kalau doa di depan tikungan, kalau puasa itu betul-betul dibuat wajahnya muram, dan seterusnya. Sehingga orang akhirnya melihat apa? Orang ini sangat rohani. Hebat orang ini. Puasanya tidak pernah putus. Dan seterusnya. Namun lagi-lagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengkritik tindakan mereka. Apa salahnya kita membuat kesan yang baik Bapak Ibu? Apa salahnya? Toh kita ini setiap hari harus menampilkan diri kita supaya memberi kesan yang baik. Betul enggak? Hari ini Bapak Ibu berpakaian rapi supaya apa sih? Supaya memberi kesan baik kan? Betul enggak? Tidak salah sebenarnya memberi kesan. Namun masalahnya apa di dalam kehidupan orang Farisi atau orang Yahudi ini, orang Taurat ini, ahli Taurat ini, sehingga Tuhan Yesus mengkritik begitu tajam apa yang mereka lakukan. Apa salahnya dengan manajemen kesan yang mereka perbuat ini Bapak Ibu? Nah, suatu kali saya pernah membaca sebuah teori menarik. Teori ini pernah ditulis seorang bernama Irving Goffman. Teori dia itu disebut sebagai teori dramaturgi. Kenapa namanya dramaturgi? Karena dia mengibaratkan hidup ini seperti panggung sandiwara. Dulu ada seorang penyanyi kan pernah mendendangkan lagu judulnya apa? Dunia ini panggung sandiwara. Pak ini masih ingat? Yang dinyanyikan oleh Ahmad apa? Berarti Pak Eni pasti bukan generasi milenial. Udah generasi lampau itu. Nah,
Goffman mengumpamakan bahwa hidup sehari-hari ini seperti panggung sandiwara, panggung pertunjukan drama. Nah Bapak Ibu, kita lihat kalau dalam pertunjukan drama, entah itu ketoprak, wayang orang, apa-apa itu selalu dibagi begini. Ada namanya panggung depan dan ada namanya panggung belakang. Panggung depan atau front stage ini adalah tempat di mana seseorang menampilkan diri, melakukan atraksinya atau memperankan lakonnya. Namun di panggung belakang itu tertutup dan tidak ada orang yang tahu. Nah, supaya seseorang atau aktor bisa berhasil dalam lakonnya, dia harus bisa menampilkan diri, berperan di panggung depan ini dengan baik. Tidak boleh ada kesalahan, tidak boleh ada cacat lakon apapun di depan panggung. Namun di belakang siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Suatu kali saya pas mau pulang ke Jawa, karena besoknya rapat, pesawat yang saya naiki itu tiba-tiba delay. Alasannya apa? Ada burung masuk di... Saya juga heran kok burung bisa masuk ke pesawat, itu ceritanya gimana? Itu. Dan bukan hanya delay, kemudian cancel Bapak Ibu. Nah masalahnya apa? Koper saya sudah masuk ke bagasi dan saya harus pulang lagi pinjam celana kakak saya. Yang di situ saya lihat apa? Petugasnya, pramugari atau apanya, begitu dicaci maki orang itu. Bapak Ibu sudah pasti menebak lah maskapai apa itu. Dicaci maki itu hanya mengatakan mohon maaf Bapak Ibu atas ketidaknyamanan. Mohon maaf, semoga tidak terjadi di penerbangan. Senyum di hadapan para orang-orang yang sedang memprotes, dia senyum. Tapi siapa tahu Bapak Ibu di belakang ruangan, apakah sang petugas itu masih bisa tersenyum? Belum tentu, karena apa? Di depan dia harus dituntut. Dia dituntut untuk bisa berpenampilan baik supaya citra daripada perusahaannya terjaga dengan baik. Oleh karena itu bagi Goffman, tampilkan yang baik di depan supaya orang melihat dirimu itu sebagai orang yang bisa dipercaya, orang baik dan sebagainya. Tapi di belakang belum tentu. Masalahnya apa Bapak Ibu? Kalau hidup kita hanya digerakkan untuk menampilkan sesuatu yang berkesan baik, tetapi sesungguhnya tidak seperti itu. Itu akan menjadi masalah besar dalam kehidupan kita. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan para Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dipuji, disanjung, diberi kesan baik adalah alasan mereka dan tujuan mereka. Apabila kehidupan kerohanian kita hanya semata-mata hanya untuk dipuji, hanya untuk mencari pujian, tetapi sesungguhnya tidak seperti itu, ada masalah besar. Kemunafikan sekali lagi adalah reputasi palsu. Seorang pernah menasihatkan seperti ini Bapak Ibu. Di dalam sebuah tulisannya dia mengatakan begini, lebih pedulilah dengan karaktermu daripada reputasimu. Karena karaktermu adalah dirimu yang sebenarnya. Sedangkan reputasimu hanyalah apa yang orang lain pikirkan tentang dirimu. Kiranya kita lebih menata karakter kita daripada kita memberi kesan tetapi karakter kita tidak seperti itu. Amin. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk menjadi orang Kristen yang betul-betul diperkenankan oleh Tuhan.
Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di akhir pesan firman Tuhan pagi hari ini, saya mau mengingatkan kepada diri saya dan kita semuanya. Hampir 30 menit jari tangan kita sudah kita acungkan kepada orang-orang Farisi. Kepada ahli-ahli Taurat kita sepakat mengatakan tindakanmu salah, tindakanmu keliru. Yang kamu lakukan hanyalah manajemen kesan palsu. Coba jari yang kita pakai untuk menunjuk mereka itu sekarang kita arahkan ke diri kita. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Bagaimana dengan kehidupan kita? Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan membimbing kita. Kiranya Tuhan memberkati langkah kita. Dan kiranya kita memelihara karakter dan integritas kita. Sebab bila kita memelihara karakter dan integritas kita, maka Tuhanlah yang akan memelihara reputasi kita. Apabila kita memelihara karakter kita, maka Tuhan akan memelihara reputasi kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita datang ke hadirat-Nya sekali lagi. Ada sebuah pujian yang mungkin akan bisa menolong kita untuk membuat komitmen di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan sebuah pujian, ku tak dapat lupakan kebaikan yang kau terima. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan lembut di hadapan Tuhan. Sebagai sebuah ekspresi komitmen untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Katakan kau tulus menerima. Tulus menerima. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata. Memulihkan hidup. Kau bukan Tuhan yang melihat lupa, yang melihat lupa. Yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang rendah. Hati hamba yang selalu Kau jauhi. Dan Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau selalu berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita membuka hati. Tuhan, kami datang kepadamu. Engkau adalah Allah yang melihat
hidup kami, bahkan sampai kedalaman hati kami. Sungguh tidak ada setitik pun yang dapat kami sembunyikan dari hadapan Hadirat. Kiranya Tuhan menolong kami. Kiranya Tuhan membimbing kami, sehingga perilaku hidup kami, hati kami, karakter kami, itu adalah karakter yang menghidupi prinsip-prinsip firman-Mu. Apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami baca tentang firman-Mu, itu kami hidupi. Kiranya apa yang kami tampilkan dalam hidup kami sehari-hari, entah dalam kerohanian kami, entah dalam profesi kami, entah dalam pergaulan kami sehari-hari, itu adalah perilaku yang otentik, yang sesuai dengan karakter kami yang diubah. Terima kasih Bapa. Sekali lagi ini adalah doa kami bersama. Kami mohon Roh Kudus memeteraikan pesan firman-Mu ini dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agunkan. Hanya Kau yang layak ku agunkan. Hanya Kau yang layak ku agunkan. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jordan
bisa